Menjelang fajar, Sudarsono tiba di rumah ibu mertua membawa murka dan hati gusar. Sorot matanya nanar, menenteng sebuah palu layaknya seorang barbar. Sudarsono menunggu dengan sabar, sebab ia tahu betul si calon korban akan sholat subuh dengan mengambil wudhu di teras luar. Maka Sudarsono sudah siap menghajar. Dugaannya benar, si Munawaro keluar kamar lalu melangkah menuju teras luar. Siti tergeragap, ia tak menyangka maut akan menyergap. Apalah arti tenaga tuanya menawan menantu yang kalap. Siti tergeletak tak bernyawa, darah segar menutupi segenap wajahnya. Barulah Sudarsono terbuka pikirannya. Sudarsono ketakutan dan kalut, pikirannya berantakan dan kusut. Menyesali perbuatannya, buru-buru ia melarikan diri dari rumah mertuanya. Lantas Sudarsono bersembunyi di rumah dengan memikul beban rasa bersalah. Ia tampak begitu tersiksa, pikirannya kalut tak terkira. Awalnya tergoda melampiaskan murka, kini ia terdesak untuk menghukum dirinya. Manakala segala penyesalan bermunculan dalam benaknya, rasa frustasi berujung depresi terus menekannya, sehingga Sudarsono makin tenggelam, kehabisan nafasnya. Tak kuat memikul beban dosa, Sudarsono nekat mengakhiri hidupnya. Gantung diri adalah pilihannya. Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku harus bunuh dia dan bukan istriku aja yang aku bunuh? Bodoh kali aku. Ngapain aku harus bunuh diri? Lebih baik aku kabur sebelum datang polisi. Sejak pikirannya eling kembali, Sudarsono langsung melarikan diri meninggalkan dusun Banjar Anyar pagi-pagi. Peristiwa tersebut kebetulan dilihat Isman, seorang tetangga. Lantas bagaimana nasib Siti Munawaro sang mertua yang tergolek di lantai dapur tak bernyawa? Bu, Assalamualaikum. Bu. Sinar fajar perlahan kian terik, namun di rumah Siti belum terlihat aktivitas fisik. Bahkan sama sekali tak ada gerak-gerik, sehingga mengundang sesiapa untuk menilik. Terlebih Amin, anak kandung korban yang datang untuk memastikan bahwa ibunya dalam keadaan aman. Awalnya ia tak curiga ketika panggilannya tak dijawab ibunya, sebab ia mengira Siti Munawaro masih sholat di dalam kamarnya. Sampai akhirnya Amin mencium bau amis darah, asalnya dari dalam rumah. Kok kayak bau anyir ya? Astagfirullahaladzim. Tidak, Ibu! Bu! Tolong! Tolong! Bu! 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 Tolong! Tolong!
Tolong! Tolong! Tolong! Siapa tuh? Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim. Bu! Ibu! Tolong! Tolong! Dek. Udah jangan lihat, Dek. Udah. Siapa yang tega ngelakuin ini? Ade, udah jangan lihat. Bapakmu yang ngelakuin ini ya. Enggak. Tolong! Udah. Tolong! Maka gemparlah warga desa. Kematian Siti Munawwaroh menimbulkan tanda tanya. Benarkah Sudarsono pelakunya? Lantas aparat penegak hukum mulai menelisik peristiwa. Hasil visum jenazah korban amatlah mengenaskan. Ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri menemukan tanda-tanda korban kehabisan darah akibat pendarahan yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan patah tulang tengkorak yang mengakibatkan kematian korban. Pemeriksaan fisik atas jenazah menemukan patah tulang hidung, tulang mata kiri, tulang pipi kiri, serta tulang rahang korban. Dari situ, polisi mengarahkan dugaan pada kasus pembunuhan. Sudah berapa lama Pak istrinya meninggalkan rumah? Sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Kemana Pak istrinya? Surabaya. Surabaya. Kok sampai membunuh ibunya Pak? Mungkin kenapa itu Pak? Mengancam apa? Kurang tahu SMS sama istrinya tadi kalau nggak mau pulang ibumu tak bunuh gitu katanya SMS-nya sama istrinya. Gitu. Tapi terus di anaknya ke rumahnya itu mantan nggak, kenapa saya kok bunuh ibu sampean? Anak saya ikut ibu sampean. Ibu nakut-nakuti istri saya biar mau pulang. Sabtu 8 Desember atau genap seminggu pasca kejadian, tim Buru Sergap Polres Nganjuk melakukan penangkapan. Sudarsono ditangkap di Jalan Delta Sari di Desa Sawot Ratap, Waru, Kabupaten Sidoarjo ketika ia berjalan kaki dari arah Surabaya seorang diri. Posisinya cepat terlacak polisi setelah putri dari istri pertamanya di Jombang yang ia kunjungi memberi informasi. Kali-kali saya tanya ke mertua masalah istri saya telepon atau enggak, dia bilang nggak tahu, ternyata telepon. Kadang-kadang anak saya sendiri yang tidur sama saya itu bilang mama habis telepon. Tapi mertua ditanya nggak pernah ngaku. Nah yang bisa telepon itu sama adiknya yang namanya Amin. Nah itu maksudnya apa? Sebelumnya kan saya juga SMS tentang diri saya sendiri sama anak saya. Kalau kamu nggak pulang, aku sama anakmu mati. Di Pengadilan Negeri Nganjuk, Sudarsono dihadapkan pada dakwaan pembunuhan berencana dengan tuntutan hukuman selama 20 tahun penjara. Dalam mukadimah putusan, majelis hakim mempertimbangkan sikap terdakwa yang kooperatif juga mengakui perbuatan. Lantas, amar putusan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah sehingga dijatuhkan hukuman pidana selama 20 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa sebelumnya.